Bab 281, Bab 135, terobosan dalam kultivasi kesehatan mencapai 30.000 umur, secara alami mencari keberuntungan dan menghindari bencana. 8K Bab gabungan, meminta langganan garis bawah 4. Penerjemah, 549.690.339. Jadi, bagaimana tepatnya Master Sekte Hijau Atas meninggal? Apakah Sekte Huatian terlibat atau tidak masih menjadi misteri? Master Sekte berharap semuanya akan berjalan lancar kali ini, sehingga akan ada masa depan yang damai untuk 3 sekte dan 6 ordo, dan bahwa ia sendiri akan memiliki umur yang cukup untuk berkultivasi dan tumbuh. Ia adalah orang yang paling tidak ingin mengalami kecelakaan. Setelah itu, Sekte Danding kembali tenang sekali lagi, sama seperti sebelumnya ketika tidak ada yang berubah. Sekte Hijau Atas. Kedatangan Dandingzi di Sekte Hijau Atas berjalan lebih lancar dari yang diantisipasinya karena Master Sekte Huatian dan Tetua Puncak Peralatan Pemurnian telah tiba di kaki Gunung Sekte Hijau Atas pada saat yang sama. Langkah ini menunjukkan tekad mereka, kedua Naschen Soul Master secara pribadi menghadiri pertemuan itu, jadi bagaimana ini mungkin terjadi jika mereka tidak ingin menghancurkan Sekte Hijau Atas. Keesokan harinya, mereka menerima pesan Dandingzi, dan tanpa ragu-ragu, mereka segera membalas setuju untuk bertemu dengannya. Saat mereka menerima pesan Dandingzi, mereka langsung memikirkan alasannya, mungkin itu adalah permintaan bersama dari sekte lain yang membawa Dandingzi ke sini, karena semua orang sangat menyadari karakter Dandingzi. Ketika mereka bertemu Dandingzi, Master Sekte Huatian Yuzenzi adalah orang pertama yang membungkuk dan menyapanya dengan hangat. Teman Taois Dandingzi, lama tidak bertemu. Tanda seru titik-titik. Dandingzi hanya bisa menanggapi dengan senyum kecut dan segera membalas sapaan itu. Dia sudah bertemu dengan Master Sekte lainnya sebelumnya, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan hal yang sama sekarang, karena Sekte Danding tidak ingin menyinggung siapapun. Untungnya, Yuzenzi tenang dan memberinya cukup rasa hormat. Pada saat itu, 7 garis cahaya melesat ke arah mereka, dan mereka tidak lain adalah Master Sekte dari sekte lainnya. Mereka tidak menyembunyikan keberadaan mereka, dan sementara Yuzenzi dan Tetua Puncak Peralatan Pemurnian diam-diam mempersiapkan diri, mereka tidak terlalu agresif. Dengan Dandingzi bertindak sebagai penyangga, semua orang dapat mengadakan pertemuan yang damai, dan setelah itu, mereka duduk, secara diam-diam saling memahami. Ini juga pertama kalinya eselon atas dari 3 sekte dan 6 ordo duduk untuk pembicaraan damai setelah kematian Master Sekte Hijau Atas Chenyangzi. Faktanya, mereka semua tahu persis apa yang mereka inginkan, dan mereka tidak perlu banyak bicara. Begitu semua orang duduk, Dandingzi menjadi orang tersibuk di sana. Dia sudah menjelaskan pendiriannya dengan jelas sejak awal, kali ini, dia hanya perantara. Hasil negosiasi, dan juga masalah lainnya, tidak menjadi perhatiannya. Selama proses berlangsung, Sekte Danding dengan teguh berpegang pada prinsip yang mereka pegang ketika pertama kali datang ke daerah terpencil bersama 3 sekte dan 6 ordo. Mereka akan selalu bersikap netral, hanya bertanggung jawab untuk menyediakan ramuan untuk semua sekte, tanpa memihak satu pihak pun. Mungkin karena Sekte Danding tidak pernah goyah dalam keyakinan mereka selama puluhan ribu tahun, terlepas dari apakah sekte lain di antara 3 sekte dan 6 ordo itu lemah atau kuat, sehingga semua orang sekarang dapat duduk dengan damai dengan kehadiran Dandingzi. Setelah menyatakan posisinya, Dandingzi memejamkan mata untuk beristirahat dan tidak mengatakan sepatah kata pun, memperjelas melalui sikapnya bahwa dia tidak terlibat dengan cara apapun. Teman Taois Yuzenzi, apakah kamu tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian teman Taois Chenyangzi? Begitu Yuzenzi mendengar pertanyaan ini, dia menggelengkan kepalanya, hendak menjelaskan. Namun, seseorang segera menyela dia. Kalau begitu, kematian misterius Chenyangzi pasti menyembunyikan beberapa rahasia luar biasa. Teman Tao Yuzenzi, mengapa kamu tidak melepaskan keluhanmu untuk sementara dan menyelidiki penyebab jatuhnya Chenyangzi bersama kami? Bagaimanapun, ini adalah masalah yang sangat penting bagi keselamatan kita, 3 sekte dan 6 ordo. Saya pikir teman Tao Yuzenzi juga harus menyadari bahwa tidak seorang pun yang hadir di sini mungkin memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan aneh seperti itu. Kalau tidak, mengapa kamu terlibat dalam pertempuran dengan Chenyangzi selama 100 tahun? Saya tahu bahwa apa yang saya minta mungkin agak tidak masuk akal, tetapi sampai kebenaran di balik kematian Chenyangzi terungkap, siapapun dari kita berpotensi menjadi Chenyangzi berikutnya, jadi kita harus waspada terhadapnya.
Begitu Master Sekte Heavenly Arai Kong Lingzi selesai berbicara, seluruh tempat pertemuan menjadi sunyi. Meskipun apa yang dia katakan tampak mendesak, itu semua sebenarnya hanya omong kosong. Ini hanyalah alasan bagi sekte lain untuk membuat Sekte Huatian untuk sementara menyerah menelan Sekte Hijau Atas. Selain Sekte Danding, yang benar-benar bersikap netral, tidak ada yang menginginkan Sekte Huatian menelan Sekte Hijau Atas dan menjadi hegemon aliansi mereka. Tentu saja, Yu Zhenzi juga menyadari niat mereka yang sebenarnya. Namun karena mereka bersedia duduk di meja ini, mereka pasti agak waspada. Seberapa kuat para master jiwa baru lahir dalam pertempuran, termasuk mereka sendiri, mereka juga sangat menyadarinya. Bahkan jika sekte lain bekerja sama, mereka tetap tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya dan tetua puncak peralatan pemurnian tanpa mengalami kerugian besar. Karena mereka semua membawa peralatan spiritual kelas atas, pertarungan hidup dan mati kemungkinan besar akan mengakibatkan jatuhnya korban di kedua belah pihak. Bahkan jika dua kultivator Nas Chen Sol dari Sekte Huatian tewas pada akhirnya, beberapa dari 7 raja sejati Nas Chen Sol juga mungkin akan tewas. Jadi, wajar saja, tidak ada dari mereka yang ingin menjadi orang yang tidak beruntung. Jika salah satu dari mereka tewas, sekte mereka akan kehilangan suara, seperti Sekte Hijau Atas berikutnya. Pada saat ini, Yu Zhenzi juga tidak ingin menelan Sekte Hijau Atas dengan paksa saat berhadapan dengan aliansi sekte lain. Kalau tidak, jika dia bertindak terlalu jauh, keadaan mungkin malah menjadi bumerang. Teman Taois Kong Lingzi benar. Kejatuhan diam-diam teman Taois Chen Yangzi memang perlu diselidiki secara menyeluruh. Kalau tidak, kita semua akan merasa tidak nyaman. Mendengar ini, para master sekte lainnya tidak bisa menahan kegembiraan. Selama Sekte Huatian bersedia berkompromi, segalanya akan jauh lebih mudah untuk dihadapi. Namun, mengapa Yu Zhenzi begitu patuh? Saat berikutnya, nada bicara Yu Zhenzi berubah, namun, Sekte Hijau Atas telah menjadi musuh bebuyutan kita, dan kita tidak mungkin membiarkan mereka terus ada saat ini. Penerjemah, 549.690.339. Setelah mendengar ini, ekspresi berbagai pemimpin sekte berubah. Mungkinkah Yu Zhenzi benar-benar bermaksud untuk bertindak keras kepala? Bagaimana mereka harus melanjutkan dari sini? Meskipun mereka sudah bersatu, tidak ada dari mereka yang ingin menjadi pion pengorbanan pada akhirnya dan menciptakan gaun pengantin untuk orang lain. Jadi bahkan jika pertempuran besar benar-benar datang, mereka tidak bisa keluar semua. Lagi pula, jika mereka jatuh, apa yang akan terjadi dengan sekte mereka? Namun, kata-kata Yu Zhenzi berikutnya menyebabkan ekspresi mereka berubah sekali lagi. Tidak ada dari mereka yang berbicara lagi, sebaliknya, mereka diam-diam mendengarkan saran Yu Zhenzi. Tetapi, aku juga tahu bahwa kau tidak akan membiarkan Sekte Huatian milikku mengambil alih seluruh Sekte Hijau Atas untuk diri kita sendiri, jadi aku punya rencana lain. 50% sumber daya Sekte Hijau Atas diberikan kepadaku, dan 50% sisanya dibagi olehmu. Dengan cara ini, aku yakin kau juga dapat menerimanya. Sebagai imbalan atas penerimaanmu, aku dapat bersumpah demi Dao Surgawi bahwa selama kau tidak berkomplot melawan Sekte Huatian milikku, dalam 5.000 tahun ke depan, kita tidak akan menyimpan niat buruk terhadap sekte-sekte milikmu dan hidup berdampingan dengan damai. Bagaimana menurutmu? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak merenung dalam hati mereka. Sekte Huatian memang akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang signifikan dengan 50% sumber daya Sekte Hijau Atas. Namun, karena Sekte Huatian sudah menjadi yang terkuat saat ini, menukar 5.000 tahun perdamaian juga tidak akan terlalu buruk. Lagi pula, bagi para kultivator, menerobos tahap Nas Chen Sol akan meningkatkan rentang hidup mereka hingga 3.000 tahun, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa Sekte Huatian masih akan memiliki 2 Nas Chen Sol Master pada saat yang sama setelah 5.000 tahun? Melihat mereka tergerak, Yu Zhenzi berbicara lagi, jika Anda menyetujui usulan ini, Sekte Huatian kami bersedia untuk segera melepaskan prasangka kami dan bekerja sama untuk menyelidiki penyebab kematian Chen Yangzi. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan rekan-rekan Taois, kematian Chen Yangzi terlalu tidak biasa, dan kita memang harus melakukan penyelidikan menyeluruh. Meskipun Chen Yangzi terluka sebelumnya, tidak mungkin bagi seorang Nas Chen Sol Master untuk mati begitu diam-diam. Jika dikatakan bahwa Yang Mulia transformasi keilahian berada di belakangnya,
ini juga tidak mungkin. Karena Dao Surgawi tidak akan mengizinkan Yang Mulia transformasi keilahian untuk mengambil tindakan di daerah terpencil kami. Ada reaksi dari Dao Surgawi ketika mereka mengambil tindakan. Jadi, aku takut pelaku yang tersembunyi itu memiliki tingkat kultivasi paling tinggi di Naschen Soul Master, tetapi jika memang begitu, cara pihak lain pasti sangat mengerikan, kalau tidak, mengapa sampai jadi begini? Para pemimpin sekte lainnya saling memandang pada saat ini, dan Tian Ningxi dari sekte Heaven Heart tiba-tiba angkat bicara, aku pikir apa yang dikatakan teman Daois Yu Zhenzi tidaklah tidak masuk akal. Begitu dia mengatakan ini, emosi semua orang yang hadir tampaknya dilepaskan sekaligus. Dan Ningxi, yang memejamkan matanya saat ini, mendesah dalam hatinya. Pada akhirnya, itu semua demi kepentingan mereka sendiri. Apakah para pengikut Sekte Hijau Atas pernah membayangkan situasi seperti itu? Selanjutnya, para pemimpin sekte mulai membahas bagaimana Sekte Hijau Atas harus dibagi. Bagaimanapun, bagian 50% untuk Sekte Huatian agak terlalu banyak. Saat mereka berdiskusi dengan antusias, dan Ningxi tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, tatapan semua orang tanpa sadar beralih kepadanya. Rekan-rekan Taois, karena kalian telah memutuskan untuk bernegosiasi, tidak perlu bagiku untuk tinggal di sini. Ajaran leluhur Sekte Dandingku adalah untuk menjaga kenetralan permanen dan maju atau mundur bersama dengan sekte-sekte lainnya. Jadi untuk nasib Sekte Hijau Atas, kalian dapat memutuskan sendiri. Tidak peduli apapun hasilnya, posisi Sekte Dandingku selalu sama. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku masih memiliki banyak hal untuk ditangani karena Bistide, jadi aku akan kembali ke sekteku hari ini. Dengan kata-kata ini, ekspresi para pemimpin sekte lainnya tidak bisa tidak berubah sedikit, lalu kembali normal. Yu Zhenzi mengambil inisiatif untuk berbicara. Pada saat ini, selama bertahun-tahun ini, kamu memang telah melalui banyak kesulitan untuk menyediakan pil spiritual untuk mendukung sekte kami dalam melawan Bistide. Teman Taois, karena kamu memiliki masalah lain untuk diperhatikan, sudah seharusnya kamu kembali ke sektemu terlebih dahulu untuk menanganinya. Jadi, kami tidak akan mengantarmu pergi. Karena kematian Chen Yangzi terlalu aneh, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya. Tidak perlu bagimu untuk tinggal dan membuang-buang waktu bersama kami. Terima kasih atas pengertian kalian semua. Dan Ningxi, saya pamit. Setelah mengatakan ini, Dan Ningxi pergi sambil tersenyum, meninggalkan para pemimpin sekte yang duduk bersama untuk berunding. Pada saat Dan Ningxi kembali ke sekte Danding, keputusan akhir juga telah dikomunikasikan kepadanya. Pada akhirnya, Sekte Hijau Atas tidak dapat menghindari perpecahan dan pembubaran oleh 3 sekte dan 4 jalur yang tersisa. Namun, Sekte Huatian akhirnya merebut 30%, sedangkan 70% sisanya dibagi di antara 6 sekte lainnya. Sejak saat itu, tidak ada lagi 3 sekte dan 6 jalur di daerah terpencil ini. Sebaliknya, menjadi 2 sekte dan 6 jalur. Mengenai kematian Chen Yangzi, mereka memang tidak mengingkari janji mereka. Setiap sekte besar mengirim tim investigasi gabungan untuk menempatkan diri mereka di gerbang sekte asli Sekte Hijau Atas untuk penyelidikan. Mengenai mengapa begitu banyak orang tetap tinggal, apakah mereka benar-benar ingin menyelidiki penyebabnya atau memiliki niat lain untuk menekan pengikut asli Sekte Hijau Atas, tidak diketahui. Pada saat ini, ketika Sekte Danding menerima berita itu, mereka masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri. Namun, eselon atas Sekte Danding tetap konsisten dalam tindakan mereka. Pada saat ini, mereka masih menjaga formasi pelindung gunung tetap aktif. Lagi pula, penyebab kematian Chen Yangzi belum ditemukan, dan mereka tidak bisa terlalu berhati-hati. Pada saat Liang Sheng menerima berita itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Apa perbedaan antara sekte-sekte kultivasi ini dan dinasti kekaisaran dunia biasa? Hanya ketika seseorang masih hidup, semuanya mungkin terjadi. Chen Yangzi telah meninggal, mantan sekutu mereka menjadi serigala karena beberapa kata. Itulah sebabnya dia juga harus berhati-hati. Hanya dengan hidup dengan baik, dan mengembangkan kekuatannya, dia dapat benar-benar menjamin umur panjangnya sendiri. Namun, Liang Sheng memiliki beberapa spekulasi tentang kematian misterius Chen Yangzi karena kematian tanpa cedera adalah sesuatu yang sebenarnya dapat dicapai oleh orang-orang dari alam yang sama, meskipun itu memerlukan beberapa cara. Misalnya, teknik 7 anak panah berkepala paku. Sebelumnya, umur Chen Yangzi dikatakan kurang dari 800 tahun.
Jika seorang raja jiwa baru lahir ingin mengutuknya sampai mati, itu memang mungkin. Namun, Liang Seng tidak berbagi dugaan ini dengan orang lain. Bagaimanapun, pembunuhnya kemungkinan adalah seorang raja jiwa baru lahir, jadi mengapa seorang kultivator tahap pembentukan fondasi kecil seperti dia harus maju dan mencari kematian? Sebagai seorang pendirian fondasi, sekarang, dan dengan gaya sekte dan Ding yang sangat sesuai dengan preferensinya, dia seharusnya hanya fokus pada kultivasi dan pertumbuhan alih-alih membuat masalah. Mencari Dao abadi. Pada akhirnya, ini semua tentang mempertahankan diri. Sekte dan Ding. Puncak awan hijau. Hari ini adalah hari yang indah. Sekarang Liang Seng telah menembus rentang hidup 30.000 tahun, ia memperoleh kemampuan yang mirip dengan kemampuan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan dari garis keturunan Zhou Agung, yang membuatnya merasa semakin tenang di puncak awan hijau. Selama waktu ini, hatinya damai. Tanpa tanda-tanda bencana besar, bahkan ketika menghadapi Xiang Chen, ia diam-diam mencoba menyembunyikan niat membunuh, tetapi tidak merasakan adanya krisis. Ia dapat merasakan bahwa ia jelas bukan lawan Xiang Chen, tetapi kekuatannya saat ini sudah cukup baginya untuk melarikan diri dari tangan Xiang Chen. Sungguh memalukan bahwa ia selalu mencintai kedamaian dan tidak akan pernah terlibat dalam kekerasan. Kalau tidak, bukankah membangun reputasi yang tak terkalahkan di tahap pendirian fondasi akan mudah? Tentu saja, ini hanya angan-angan. Reputasi tidak berarti apa-apa di dunia, hanya hidup adalah satu-satunya kebenaran. Sekte hijau atas telah terpecah dan hancur, menjadi milik sekte lain. Namun, pasar yang awalnya milik sekte hijau atas kini kacau, dan tampaknya banyak orang telah meninggal. Namun, sekte-sekte tidak peduli dengan situasi ini, karena itu hanya kerusuhan yang disebabkan oleh beberapa pengikut sekte hijau atas yang melarikan diri dari sekte mereka. Meskipun mereka tidak peduli, mereka juga tidak mengabaikannya. Sebaliknya, itu menjadi masalah utama yang mendesak bagi sekte yang tersisa untuk ditangani, mereka hanya tidak terburu-buru. Menghancurkan sekte hanya mengubah anggotanya menjadi anjing gelandangan, itu hanya permainan menghilangkan segalanya sampai ke akar-akarnya. Sebaliknya, pertanyaan yang tampaknya mendesak tentang bagaimana Chen Yangzi, mantan master sekte-sekte hijau atas, meninggal masih belum memiliki penjelasan. Penyelidikan masalah ini telah terhenti, karena tidak ada seorang pun yang tersisa di sekte hijau atas untuk mendorongnya. Semua sekte utama sebenarnya sibuk mengintegrasikan sumber daya sekte hijau atas yang telah mereka terima. Terlepas dari perlawanan sesekali dari sisa-sisa sekte hijau atas, seluruh wilayah 2 sekte dan 6 jalan sangat harmonis. Waktu berlalu, dan 1 tahun lagi berlalu. Sekte dan Ding sangat berhati-hati, dan baru sekarang mereka mulai menutup lapisan kedua formasi pelindung gunung. Tampaknya semuanya akhirnya tenang. Namun, situasi saat ini adalah salah satu dari 2 sekte dan 6 jalan, dan situasinya telah stabil. Jadi bagaimana keadaan bisa kembali seperti sebelumnya? Dalam 100 tahun terakhir, Liang Seng telah mengubah sebagian besar sumber dayanya menjadi pil spiritual. Selama setahun terakhir, ia juga telah memproses sisa sumber daya yang telah ia simpan, mengubahnya menjadi jimat pil spiritual dan spanduk arai. Ia bahkan menghabiskan poin yang tersisa untuk menukar banyak segel tangan mantra. Setelah berlatih teknik misterius primordial, ia menemukan bahwa kekuatan mantra yang ia kembangkan lebih besar daripada yang lain. Karena itu, ia memilih untuk menukar lebih banyak teknik mantra. Lagi pula, memiliki lebih banyak cara untuk memastikan keselamatan adalah hal yang baik, bukan? Selain itu, kecepatan kultivasi Liang Seng jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Bukan karena kecepatan kultivasinya tiba-tiba meningkat di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, tetapi karena ia telah menemukan jalan pintas untuk kultivasi cepat. Pil Yuan emas. Sebelum mencapai tahap akhir pembentukan fondasi, ia telah mempertimbangkan mengapa metode kultivasi modern membutuhkan ramuan untuk membantu terobosan. Misalnya, zat khusus apa yang terkandung dalam pil Yuan emas yang dapat menebus hambatan teknik kuno setelah perubahan surgawi besar. Sebelumnya, ia telah berhasil memasuki tahap inti pemurnian ke tahap Qi yang setara dengan tahap akhir pembentukan fondasi, jadi ia telah memenuhi persyaratan untuk meminum pil Yuan emas. Orang lain menunggu kesempurnaan mereka sendiri untuk menembus kemacetan inti emas dengan lebih baik. Namun, apakah ia membutuhkannya? Setelah mengolah teknik kuno, ia hanya perlu mengolah dengan jujur dan tidak membutuhkan ramuan untuk membantu menerobos.
Seiring berjalannya waktu, ia secara alami dapat menerobos. Jadi meskipun ia belum mencapai kondisi terbaik, yang disebut kesempurnaan, ia sudah dapat menahan kekuatan pil Yuan emas. Kalau begitu, apa yang ia tunggu? Lebih besar dari. Pada saat ini, kekuatan mana internal Liang Seng telah naik satu tingkat dibandingkan sebelumnya, jadi kekuatan formasi yang ia buat secara alami juga menjadi lebih kuat. Namun, Liang Seng tidak memilih untuk meminum pil Yuan emas di rumah gua miliknya tetapi bersiap untuk melakukan percobaan ini di tempat perburuan gunung belakang. Tak lama setelah area pelindung gunung kedua ditutup, Sekte Danding secara bertahap membuka tempat perburuan gunung belakang. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia yakin bahwa ini adalah tempat terbaik untuk meminum pil Yuan emas. Sekarang, di puncak awan hijau, Shen Wukui telah memasuki kultivasi tertutup, karena lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak gelombang binatang buas. Keadaannya sendiri secara bertahap menjadi sempurna. Bahkan dengan temperamennya yang impulsif, dia tahu pentingnya berbagai hal. Selain itu, meskipun Jin Kuanxiu masih dalam kultivasi tertutup, Xiang Chen masih ada di puncak awan hijau. Xiang Chen tidak akan membiarkan Shen Wukui main-main, jadi dalam keadaan seperti itu, Shen Wukui memasuki kondisi pintu tertutup sebelum menerobos ke alam inti emas. Dia takut kalau lain kali dia melihatnya, dia mungkin sudah menyempurnakan dirinya, dan kemudian meminum pil Yuan emas untuk mempersiapkan terobosan ke alam inti emas. Liang Seng pergi ke tempat berburu gunung belakang sendirian, menyelesaikan pendaftaran, dan dengan tegas pergi ke tempat di mana hanya sedikit orang dan binatang iblis terlihat di tempat berburu. Dia telah memastikan sebelumnya bahwa bahkan binatang iblis sangat langka di sini, jadi murid Sekte Danding akan lebih kecil kemungkinannya untuk datang ke tempat ini. Lagi pula, tanpa binatang iblis, tidak ada alasan untuk datang ke sini, karena keuntungannya akan terlalu rendah. Setelah mencapai lokasi yang dikonfirmasi, Liang Seng mulai dengan hati-hati menyiapkan formasi penyembunyian. Lagi pula, selalu lebih baik untuk berhati-hati. Meskipun dia tahu bahwa di bawah panel atribut, auranya tidak boleh bocor, penting untuk menjaga kebiasaan berhati-hati. Ketika semuanya sudah siap, Liang Seng mengeluarkan pil Yuan emas. Tentu saja, itu adalah pil Golden Yuan kelas rendah. Sedangkan untuk pil Golden Yuan kualitas tinggi, mereka pasti mengandung kekuatan yang lebih besar. Namun, dia tidak seperti orang lain yang membutuhkan pil Golden Yuan untuk menembus kemacetan. Mengapa menggunakan pil Golden Yuan kualitas tinggi terlebih dahulu? Dia sebenarnya sedang melakukan percobaan kali ini, mencoba untuk memastikan perbedaan antara teknik kultivasi abadi modern dan yang kuno dengan menggunakan pil Yuan emas dan memahami apa sebenarnya yang kurang. Setelah melakukan persiapan, Liang Seng menenangkan pikirannya dan mengumpulkan ki-nya. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan kemampuan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan yang telah dia peroleh setelah terobosan rentang hidupnya. Menguntungkan, dia kemudian menelan pil Yuan emas dalam satu tegukan. Saat berikutnya, tubuh Liang Seng meletus seperti gunung berapi. Dia bahkan tidak bisa meluangkan waktu untuk merasakan efek ajaib pil itu seperti sebelumnya, jadi dia harus menekan ki tersembunyinya dengan seluruh kekuatannya dan kemudian dengan panik mengoperasikan teknik misterius primordialnya. Pada saat ini, tubuhnya seperti danau pedalaman yang tiba-tiba dilanda hujan lebat. Dalam sekejap, danau itu banjir dan terbentuk menjadi sungai. Untungnya, teknik misterius primordial bagaikan water gate yang membuang kelebihan air di sungai. Sambil melembutkan tubuhnya yang memungkinkan kekuatan dahsyat itu perlahan meresap ke dalam daging Liang Seng. Jika seseorang dapat mendekati tubuh Liang Seng saat ini, mereka akan mendengar suara harimau, macan tutul, dan naga yang mengaum dari dalam dirinya, yang menjadi semakin jelas. Kulit Liang Seng semakin memerah setiap menit, seperti lobster yang dimasak. Tubuhnya, yang telah dibersihkan dan dicuci sumsumnya selama pembentukan fondasi, mulai menunjukkan noda darah gelap. Namun, kekuatan tubuhnya semakin kuat. Dengan penyembunyian panel atributnya, momentumnya terus meningkat, tetapi dunia luar tetap tenang. Tampaknya seolah-olah seekor binatang prasejarah sedang bangkit di dalam dirinya, dan teknik misterius primordialnya beroperasi semakin cepat. Teknik kultivasinya beroperasi seperti binatang buas yang lapar yang akhirnya diberi makan dengan kekuatan Golden Yuan Pil yang dilepaskan. Jika Liang Seng tidak siap, kultivasinya saat ini akan menyebabkan gangguan dalam jarak beberapa puluh mil, membuat suasana menjadi tegang dan menakutkan. Namun, situasi ini berlangsung selama 3 hari penuh.
Ketika kekuatan pilyuan emas akhirnya dilepaskan sepenuhnya, mata Liang Seng tiba-tiba terbuka lebar. Tidak ada sinar yang menyilaukan di matanya, tetapi pada saat itu, hembusan angin kencang langsung terbentuk di sekelilingnya. Pada saat berikutnya, tanpa sempat memeriksa perubahan di tubuhnya, Liang Seng langsung mengumpulkan semua bendera arai. Setelah memastikan tidak ada yang tersembunyi, sosoknya menghilang tanpa jejak. Tepat saat ia membuka matanya, Liang Seng gagal mengendalikan ki-nya, menyebabkannya bocor di sekelilingnya dan menciptakan angin kencang. Untuk menghindari masalah, ia segera mendapatkan kembali kendali atas ki tersembunyinya dan meninggalkan tempat kejadian. Segera setelah itu, para murid dari kantor urusan internal sekte dan Ding tiba di tempat kejadian. Setelah penyelidikan yang cermat, mereka tentu saja tidak menemukan apapun, meninggalkan mereka dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Karena tadi, kemunculan ki yang tiba-tiba sangat mirip dengan gelombang darah yang meledak-ledak dari binatang iblis di jangkauan lingkaran kedua dari tempat perburuan gunung belakang setelah evolusi mereka yang hebat. Mengingat hal ini, ia segera bergegas ke tempat kejadian. Lagi pula, jika seorang murid biasa bertemu dengan binatang iblis lingkaran kedua, kemungkinan besar akan berakhir dengan bencana daripada keberuntungan. Namun, setelah mencari beberapa kali dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, kecemasannya yang meningkat tidak dapat dihindari. Lagi pula, tempat perburuan gunung belakang baru saja dimulai. Jika ada situasi yang dapat menipunya, itu pasti bukan masalah sepele. Jika sesuatu terjadi di masa depan, ia tidak akan mampu menangani tanggung jawab tersebut. Dengan pemikiran ini, dia tidak ragu lagi dan mengeluarkan lembar giok komunikasinya untuk melaporkan situasi tersebut. Beberapa saat kemudian, dia menerima balasan. Baru saja, orang sejati inti emas dari kantor urusan internal telah menggunakan akal ilahinya untuk menyelidiki dan tidak menemukan kelainan di sini. Diduga bahwa itu mungkin karena tempat perburuan gunung belakang telah ditutup untuk waktu yang lama, dan bahwa binatang iblis pernah berkumpul di sini, melepaskan ki yang begitu besar sehingga membingungkan para murid kantor urusan internal. Terlepas dari itu, dia tetap menerima instruksi terbaru. Mereka memerintahkannya untuk memberitahu para murid agar meninggalkan tempat perburuan gunung belakang untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Sekte Danding selalu menjadi faksi yang berhati-hati. Lebih baik menunda kemajuan selama beberapa hari untuk menghindari kecelakaan. Adapun Liang Seng, dia telah pindah puluhan mil jauhnya. Tetapi sebelum dia bisa mengatur napas, tanda giok murid sekte dalamnya mulai bergetar. Semua murid segera mundur dari tempat perburuan gunung belakang. Tanpa sempat mempelajari dan meringkas perubahan dalam tubuhnya, Liang Seng harus menarik diri dari perburuan gunung belakang karena ia tidak mau mengambil risiko membicarakannya, mengetahui bahwa kecelakaan ini mungkin disebabkan olehnya. Untungnya, di bawah naungan kemampuan menghindari kejahatan yang menguntungkan, ia yakin ia aman kali ini. Jadi ia keluar dari perburuan gunung belakang secepat mungkin. Setelah pertanyaan sederhana dari murid-murid kantor urusan dalam negeri, ia kembali langsung ke puncak awan hijau dan menghela napas lega. Mengapa kecelakaan selalu terjadi setiap kali dia pergi ke tempat berburu di pegunungan belakang? Sepertinya Seeking Fortune and Avoiding Evil hanya meramalkan keberuntungan dan bencana tetapi tidak dapat meramalkan apa yang akan terjadi. Dia harus lebih berhati-hati dan tidak bertindak gegabah. Puncak awan hijau, rumah gua Liang Seng. Pada saat ini, Liang Seng sedang melakukan introspeksi pada tubuhnya dan tidak dapat menahan perasaan gembira. Sepertinya dia tidak perlu banyak waktu untuk menerobos ke alam inti emas. Ternyata pilyuan emas adalah ramuan tambahan terbaik untuk kultivasinya di masa depan. Liang Seng mengepalkan tinjunya dan melihat kegembiraan di matanya. Dengan pukulan ringan, ledakan sonik muncul di dalam rumah gua dalam sekejap. Dia kemudian mengeluarkan pedang artefak 3 pola dan menghancurkannya hanya dengan kekuatan fisiknya dalam sekejap mata. Dia tidak menyangka kekuatan fisiknya akan melonjak lagi. Mengenai apakah tubuhnya dapat menahan instrumen ajaib 4 pola, dia tidak tahu. Karena pada saat ini, Liang Seng belum menyempurnakan senjata sihir ofensif 4 garis, tetapi dia samar-samar merasa bahwa jika dia tidak dapat menembus instrumen sihir 4 garis dengan tubuh fisiknya sendiri, mungkin tidak ada banyak perbedaan. Adapun situasi mana di dalam tubuhnya, itu hampir sepenuhnya dipadatkan saat ini karena beroperasi secara otomatis. Sebelumnya, plasma darah tubuhnya seperti merkuri, tetapi sekarang hampir seluruhnya telah meresap ke dalam sumsumnya.
Teknik kultivasi rentang hidup yang melanggar batas yang dia latih dapat digunakan untuk mengendalikan darah dan daging seluruh tubuh. Tetapi sekarang, saat dia menggerakkan pikirannya, tulang-tulangnya dapat berkontraksi sedikit dan kemudian kembali ke keadaan alami mereka atau bahkan mengembang. Apakah tubuhnya masih tubuh fana? Liang Seng tidak pernah berpikir bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Mengendalikan dagingnya adalah satu hal, tetapi fakta bahwa tulangnya dapat berubah panjang dan tebalnya agak luar biasa. Mungkin bahkan orang sejati tahap inti emas tidak dapat mengubah tulang mereka dan kembali seperti sebelumnya. Tentu saja, Liang Seng belum menembus alam inti emas, tetapi pada saat ini, meskipun ia setara dengan alam tahap akhir pembentukan yayasan dari pemurnian esensi menjadi Qi, ia benar-benar berbeda dari kekuatan kultivasi modern di tahap akhir pembentukan yayasan. Mungkin bahkan ia tidak dapat mengetahui seberapa kuat dirinya sekarang. Dengan hanya satu pil emas Yuan tingkat rendah, kemajuan kultivasinya telah meroket, hampir sama dengan 5 kali efek kultivasi dari pil Yuan sejati selama setahun. Dengan kata lain, meskipun pil emas Yuan tingkat rendah tidak memungkinkannya untuk menerobos alam, itu meningkatkan kecepatan kultivasinya hingga 5 tahun. Sungguh mengerikan. Penting untuk diketahui bahwa ia baru saja menggunakan pil emas Yuan tingkat rendah. Dia memberi Huang Yifan 3 pil emas Yuan tingkat rendah, jadi saat ini, dia masih memiliki 18 pil emas Yuan tingkat tinggi, 64 pil tingkat menengah, dan 20 pil emas Yuan tingkat rendah. Jika bukan karena tubuhnya saat ini belum sepenuhnya menyerap kekuatan obat dari pil emas Yuan, dengan tubuh fisiknya yang masih perlahan menyerap kekuatan obat yang tersisa di dalamnya sementara kekuatannya terus meningkat, beradaptasi dengan keadaannya saat ini, dia pasti ingin segera meminum pil emas Yuan lainnya. Namun, dia masih menahan keinginannya dengan paksa, tidak ingin terburu-buru. Semuanya harus dilakukan dengan hati-hati dan lihat apakah ada efek sampingnya nanti. Setelah menenangkan dorongannya untuk segera menjadi lebih kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dantiannya di rumahnya lagi, di mana ada jejak gas emas. Ini seharusnya menjadi rahasia kultivasi modern, kultivator pendirian yayasan yang menerobos alam inti emas. Liang Seng berani menebak karena, dalam jejak gas emas ini, dia pernah samar-samar menyerap ke dalam tubuhnya seperti kabut dengan praktik teknik misterius primordial. Meskipun ada perubahan besar antara langit dan bumi, media terobosan itu bukan tidak ada. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berhasil dalam praktik kultivasinya? Itu hanya sangat tipis, dan hanya karena bakat kebodohan yang tidak bersalahnya, dia tidak perlu khawatir terjebak di kemacetan dan tidak memiliki harapan untuk terobosan dalam seluruh hidupnya. Jadi, di bawah operasi teknik misterius primordial Liang Seng, menggunakan pil Yuan emas sebagai media, jejak gas emas akhirnya terbentuk di dantiannya. Orang biasa tidak dapat mencapai ini. Begitu Liang Seng menggerakkan pikirannya, gas emas itu muncul di dunia luar, tetapi pada saat berikutnya, dia segera menarik kembali gas emas itu ke dalam dantiannya. Karena tindakan gegabah tadi, dia hampir meledakkan rumah guanya. Begitu gas emas itu muncul di dunia nyata, dia dengan panik memperingatkan kemampuan mencari keberuntungan dan menghindari kejahatannya. Sebuah pertanda malapetaka besar, artinya, bahkan dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia mungkin tidak dapat menahan ledakan gas emas yang tiba-tiba itu. Gas emas itu begitu kuat sehingga benar-benar menakutkan, dan itu bisa menjadi salah satu kartu trufnya. Dia bisa merasakan bahwa bahkan jika dia mengonsumsi jejak gas emas ini, selama dia sekali lagi mempraktikkan teknik misterius primordial, dia dapat terus menciptakan jejak gas emas ini. Siapa yang mengira bahwa di bawah seni ajaib pemurnian pil dalam kultivasi kuno, pil emas Yuan yang dimurnikan dengan tanaman rambat emas ungu, rumput tulang mendalam, dan darah binatang iblis alam ketiga sebagai bahan utama, bersama dengan rumput spiritual lainnya, dapat membentuk zat yang begitu menakutkan. Tidak heran para kultivator modern hanya perlu merasakan bahwa tahap akhir pembentukan pondasi mereka telah selesai, dan mereka dapat menggunakan pil Yuan emas untuk menerobos tahap Jin dan. Tunggu, jika gas emas ini adalah penyebab inti emas, apakah itu berarti bahwa meskipun ia belum mencapai tahap inti emas, ia telah memasuki alam baru? Pada saat ini, Liang Seng memikirkan pertanyaan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke panel atributnya, hanya untuk merasa terkejut. Seperti yang diharapkan, dulu, ada alam bawaan setengah langkah di dunia sekuler, yang mengandalkan kekuatan ramuan daripada menerobos alam itu sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan ada efek yang sama. Alam inti emas palsu.
Alam transisi yang belum pernah didengar oleh kultivasi modern ini, ditambah dengan praktik teknik misterius primordialnya, membuat kekuatan mana dalam tubuhnya semakin kuat. Dapat dikatakan bahwa saat ini, dia benar-benar dapat bersaing dengan seorang Taois inti emas biasa. Pada saat ini, panel atribut Liang Seng telah berubah ke data berikut. Nama, Liang Seng. Usia, 840. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik, teknik misterius primordial, lapisan kedua kitab suci abadi murni atas, lapisan ke-12 kitab suci pil yang murni, lapisan ke-12 20 teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-21 teknik 7 anak panah berkepala paku kutukan. Alam, memurnikan esensi menjadi ki, inti emas palsu. Umur, 30.886. Dengan inti emas palsu yang dicapai, seberapa jauh alam inti emas? Bagaimanapun, dia adalah orang antara surga dan bumi yang tidak memiliki hambatan dalam semua metode. Saya tidak tahu apakah dia masih akan berada di tahap memurnikan esensi menjadi ki pada saat itu. Memikirkan hal ini, Liang Seng tidak bisa menahan sudut mulutnya terangkat. Setelah berkultivasi selama ratusan tahun, dia akhirnya melihat fajar tahap inti emas. Luar biasa, sayang sekali fruit wine yang dimilikinya sudah lama habis, kalau tidak, dia pasti sudah minum enak sekali. Pada saat Liang Seng senang membuat kemajuan dalam kultivasinya, Departemen Urusan Internal Sekte dan Ding terkejut. Karena pergerakan di Back Mountain Hunting Grounds, mereka menutup sementara area tersebut dan mengirim Golden Core Daoist untuk menyelidiki, dan pada awalnya, mereka tidak menemukan anomali apapun. Namun, ini adalah waktu untuk pertemuan tingkat tinggi sekte tersebut. Setelah Kepala Departemen Urusan Internal melaporkan masalah tersebut, untuk beberapa alasan, dan Dingzi tiba-tiba melepaskan Divine Sense-nya untuk menyelidiki. Pada awalnya, dia tidak menunjukkan reaksi yang tidak biasa, dan ekspresinya tampak acuh tak acuh. Namun setelah beberapa saat, wajahnya berubah drastis. Tanpa diduga, di tengah Back Mountain Hunting Grounds, di mana ia terhubung dengan Beast Swamp, sebuah lorong baru muncul, lebarnya kurang dari 1 meter. Hal ini hampir membuat Dingzi berkeringat dingin, karena dia tahu dengan jelas bahwa mereka telah menutup hubungan antara tempat perburuan gunung belakang dan rawa binatang karena gelombang pasang. Bagaimana mungkin ada jalan baru? Jika mereka secara tidak sengaja menemukan situasi ini kali ini, apa yang akan terjadi jika binatang iblis memasuki tempat perburuan gunung belakang melalui rawa binatang di masa mendatang, dan kebetulan ada murid di sana? Konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ini hanya hasil permukaan. Bagaimana jika ada sesuatu yang berubah di rawa binatang? Melihat reaksi Dingzi, yang lain segera tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah Dingzi menjelaskan situasinya, semua orang terkejut. Gelombang pasang jelas telah berakhir, jadi bagaimana ini bisa terjadi? Saat berikutnya, Dingzi membawa semua orang ke tempat perburuan gunung belakang. Ketika mereka melihat jalan menuju rawa binatang dengan mata kepala mereka sendiri, tidak ada yang bisa berbicara. Jelas bahwa ini bukan jalan yang digali oleh sekte mereka sebelumnya. Selain itu, lebar jalan itu menunjukkan bahwa itu telah dibuat langsung dari sisi lain rawa binatang. Hanya saja sebelumnya tidak ada binatang iblis yang datang, jadi tidak ada yang menyadari hal ini. Sampai saat ini, hal ini dianggap sebagai keberuntungan di antara kemalangan. Karena tidak ada binatang iblis yang datang dari rawa binatang buas, mereka menemukan lorong tersebut tepat pada waktunya untuk membatasi kerusakan. Tepat saat Dingzi sedang mempertimbangkan bagaimana cara menangani lorong ini, ki di dalamnya tiba-tiba menjadi kacau. Tidak bagus. Wajah Dingzi langsung berubah, dan dia tidak ragu-ragu. Tidak ada waktu untuk berpikir, dan mereka harus memblokir lorong tersebut sesegera mungkin. Sepertinya sisi lain rawa binatang telah menyadari pergerakan kita. Bagaimanapun, ki para kultivator kita bertentangan dengan rawa binatang. Mungkin karena jumlah kita yang datang kali ini terlalu banyak, jadi mereka menyadari ada yang tidak beres dan ingin menerobos masuk. Cepat, mari kita blokir jalan itu bersama-sama. Saat berikutnya, Dingzi memimpin untuk mengerahkan kekuatannya, dan para Taois inti emas lainnya dengan cepat membantu, dan dalam waktu singkat, jalan itu menghilang sepenuhnya. Namun, mereka tidak terlalu lega di hati mereka, karena tepat sebelum mereka memblokir jalan itu, mereka dengan jelas mendengar raungan binatang buas yang menakutkan. Setidaknya satu raja iblis, dan mungkin bahkan tidak seorang pun berani berpikir lebih jauh.
Pada saat ini, Dandingzi berbicara, "Adik junior, kirim beberapa orang untuk berjaga di sini. Jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, segera beritahu kami." Setelah Dandingzi memerintahkan beberapa Taois inti emas dari Departemen Urusan Internal dan Aula Disiplin untuk berjaga di sini, dia membawa sisanya kembali ke puncak Danyang dan segera mengirim pesan ke sekte mereka. Setelah beberapa saat, Dandingzi menerima balasan, dan wajahnya menjadi sangat jelek setelah membaca informasi tersebut. Sudah terlambat. Baru saja, lorong rawa binatang telah muncul di semua tempat perburuan gunung belakang milik sekte, dan sejumlah besar binatang iblis tiba-tiba muncul dari sana. Banyak murid yang terbunuh seketika oleh serangan mendadak tersebut. Binatang iblis ini tidak kenal takut dan memiliki tujuan yang jelas, menyeret tubuh para murid yang telah meninggal kembali ke lorong tersebut, terlepas dari keadaan lorong tersebut. Jadi, sekte lain juga memblokir lorong tersebut tepat waktu, tetapi kerusakan telah terjadi, dan kerugiannya sangat besar. Yang lebih membuat frustrasi adalah situasi di tempat perburuan gunung belakang milik Sekte Hijau Atas. Karena Sekte Hijau Atas telah terbagi di antara sekte-sekte lain, bagaimana mungkin yang lain peduli dengan tempat perburuan gunung belakangnya? Justru karena ini, lokasi Sekte Hijau Atas telah menjadi neraka, dan hanya beberapa Taois inti emas dan sejumlah kecil muridnya yang berhasil melarikan diri. Sekte Hijau Atas telah menjadi kam utama bagi binatang iblis, dan yang mengejutkan, gelombang binatang iblis datang lagi setelah lebih dari 100 tahun. Kalau bukan karena penemuan tak sengaja lorong di Sekte Danding yang menyebabkan rawa binatang iblis melancarkan serangan sebelum waktunya, situasinya mungkin akan lebih buruk. Lagi pula, 2 sekte dan 6 jalan tidak terlalu fokus pada rawa binatang iblis sekarang. Jika mereka menunggu binatang iblis bersiap, hasilnya akan sangat tragis. Setelah itu, tindakan Sekte Danding sangat cepat, mengaktifkan area pelindung gunung kedua dan menyegel tempat perburuan gunung belakang. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu kabar, karena situasi sekte lain akan menentukan langkah mereka selanjutnya. Para kultivator tingkat tinggi dari Sekte Danding semuanya bertanya-tanya, bagaimana gelombang binatang buas bisa kembali secepat itu setelah hanya 100 tahun. Apa yang sedang terjadi? Bukankah waktu pertumbuhan binatang iblis lebih lama daripada kultivator? Pada saat ini, semua orang dipenuhi dengan kegelisahan, karena bahkan dalam sejarah 3 sekte dan 6 ordo yang mencakup puluhan ribu tahun, situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun Dandingzi hanya bisa mencoba menenangkan semua orang untuk saat ini. Yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah menunggu kabar, berharap situasinya tidak terlalu buruk. Puncak awan hijau. Liang Seng merasa gelisah saat ini. Nasib buruk. Untungnya, itu bukan pertanda nasib buruk yang ekstrim. Liang Seng hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan itu. Namun, sebelumnya itu merupakan pertanda keberuntungan besar, jadi perubahan mendadak menjadi nasib buruk membuatnya merasa tidak tenang apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat ini, eselon atas Sekte Danding hanya mengaktifkan formasi perlindungan gunung. Karena situasi yang tidak jelas di berbagai sekte, mereka tidak memberitahu para pengikut sekte untuk saat ini, dan para pengikut sekte tidak tahu apa yang terjadi. Liang Seng merasa tidak nyaman di hatinya, jadi dia menoleh ke Xiang Chen. Kakak senior tertua, apa yang terjadi? Mengapa sekte memulai area pelindung gunung kedua tanpa mengatakan apapun? Xiang Chen ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Kakak muda, ini agak rumit. Setelah mendengar cerita Xiang Chen, wajah Liang Seng bingung. Dengan kata lain, karena dia pernah pergi ke tempat berburu gunung belakang, Master Sekte kemudian menemukan jalur penghubung ke rawa binatang. Jadi itu adalah penemuan yang tidak disengaja yang mengungkap konspirasi rawa binatang, yang mengarah ke situasi saat ini. Terlebih lagi, mengingat kemampuannya yang baik untuk menghindari kejahatan, jika bukan karena konspirasi rawa binatang yang terungkap lebih awal, dia akan memiliki hari-hari yang damai. Dengan kata lain, karena konspirasi rawa binatang terbongkar lebih awal, yang menyebabkan terjadinya gelombang binatang lebih awal, apakah yang dia lakukan sebelumnya merupakan hal yang baik atau hal yang buruk? Liang Seng tidak dapat mengatakannya pada dirinya sendiri, tetapi segera menyesuaikan mentalitasnya karena akan selalu ada seseorang yang lebih tinggi untuk menopang langit. Karena itu masalahnya, daripada merasa gelisah, dia harus terus berkultivasi dengan tekun dan meningkatkan kekuatannya. Xiang Chen tidak dapat menahan perasaan senang melihat adik laki-lakinya tenang setelah beberapa saat terkejut. Dia menepuk bahu Liang Seng. Adik junior, kamu tidak perlu khawatir.
Bahkan jika gelombang binatang buas datang, kita akan baik-baik saja. Kalau tidak, rawa binatang buas tidak akan merencanakan secara diam-diam selama ini. Aku yakin kekuatan mereka rata-rata. Karena aliansi sekte kita mampu mengusir mereka dengan mudah 100 tahun yang lalu, tentu saja itu bisa dilakukan lagi. Meskipun Master Sekte dari Sekte Hijau Atas sudah tidak ada lagi di sini, ada dua Master Jiwa baru lahir di Sekte Huatian. Langit tidak akan runtuh. Setelah mendengar kata-kata Xiang Chen, wajah Liang Sheng berubah tanpa sadar. Xiang Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Tanpa banyak berpikir, Liang Sheng memutuskan akan lebih baik untuk mengingatkan Xiang Chen. Kakak senior, apakah kamu lupa kematian misterius Master Sekte Hijau Atas sebelumnya? Sekarang tampaknya itu mungkin bukan pekerjaan binatang iblis. Wajah Xiang Chen juga berubah setelah mendengar ini. Dia kemudian memerintahkan Liang Sheng untuk bersembunyi di rumah gua dan tidak berlarian. Setelah itu, dia buru-buru mengirim pesan dan pergi ke puncak Danyang secara langsung. Setelah kantor urusan internal melapor ke Dandingzi, dia bertemu dengan Xiang Chen sesegera mungkin. Setelah mendengar spekulasinya, ekspresinya menjadi agak suram. Sangat buruk bahwa dia telah melupakan ini. Itu seharusnya tidak terjadi. Pada saat ini, Dandingzi sama sekali tidak ragu-ragu dan segera mengirim pesan ke semua sekte utama. Segera dia mendapat balasan dari sekte-sekte tersebut. Namun, tidak ada berita dari Master Sekte dari Sekte Langit Matahari. Ini buruk. Mungkinkah teman Taois Kong Lingzi benar-benar mengalami kecelakaan? Dandingzi segera memberitahu para Master Sekte lainnya tentang situasi tersebut. Segera dipastikan bahwa para Master Sekte lainnya juga tidak dapat menghubungi Kong Lingzi. Hanya setelah menghubungi para tetua tingkat tinggi lainnya dari Sekte Langit Matahari, mereka menerima berita pasti bahwa Master Sekte Kong Lingzi telah jatuh. Kematiannya hampir sama dengan Chen Yangzi, tanpa luka dan tidak ada suara perkelahian. Dia meninggal dalam diam dan tanpa peringatan. Xiang Chen berada di samping Dandingzi saat ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika mendengar berita itu. Bagaimanapun, ini adalah Master Jiwa yang baru lahir. Setelah menerima berita itu, Dandingzi mencoba menenangkan dirinya dan memanggil semua Taois inti emas untuk membahas apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Hasil diskusi itu, tentu saja, sederhana. Setiap Master Puncak akan kembali ke puncak utama masing-masing dan membuat pengaturan yang sesuai. Di sisi lain, sekte lain juga bersiap untuk berperang. Tanpa diduga, gelombang binatang buas datang lagi hanya dalam 100 tahun. Tidak lama setelah memastikan jatuhnya Master Sekte Matahari Langit Kong Lingzi, sekte-sekte utama telah menangani tempat perburuan gunung belakang mereka sendiri dan memutus saluran yang terhubung ke rawa binatang buas. Sayangnya, itu masih selangkah terlambat. Pada saat ini, tempat perburuan pegunungan belakang Sekte Hijau Atas telah menjadi titik terobosan bagi rawa binatang, dan Sekte Hijau Atas telah menjadi kamp utama rawa binatang. Ini adalah kedua kalinya dalam sejarah 3 sekte dan 6 ordo bahwa gelombang binatang menyerbu wilayah mereka. Situasi penyerbuan semacam ini tidak pernah dipertimbangkan oleh aliansi sekte. Pada saat ini, semua orang telah menyadari melalui pengingat Dandingzi bahwa mungkin kejadian yang mereka alami saat itu semuanya adalah rencana yang dibuat oleh binatang iblis. Belum lagi jatuhnya Master Sekte Chen Yangzi dari Sekte Hijau Atas, pemusnahan bersama pasukan elit Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas mungkin merupakan mahakarya mereka. Karena bahkan sekarang, sebagai Sekte Huatian yang menang, mereka tidak pernah mengakui telah membunuh pasukan Sekte Hijau Atas. Jadi ini mungkin memang benar. Mereka mungkin telah jatuh ke dalam perangkap binatang iblis, yang juga berarti bahwa kemungkinan terbunuhnya pasukan elit Sekte Huatian mungkin merupakan bagian dari konspirasi binatang iblis. Terlebih lagi, kali ini merupakan berkah tersembunyi. Jika bukan karena pengungkapan konspirasi awal yang tidak disengaja oleh Sekte Danding, yang memungkinkan binatang iblis terus bersembunyi dalam kegelapan, kerugiannya akan lebih besar. Tetapi bahkan setelah menebak kebenarannya, tidak seorang pun di aliansi sekte dapat tetap tenang karena sekarang telah terjadi 2 kali jatuhnya Master Jiwa baru lahir berturut-turut. Jika masalah ini tidak diselesaikan, semua orang akan kesulitan tidur. Jadi kali ini, aliansi sekte tidak melakukan penyelidikan apapun dan memutuskan untuk meminta Naschen Soul Master memimpin tim untuk melawan gelombang monster dengan cepat dan tegas. Jika tidak, jika mereka terus berlarut-larut,
mereka khawatir akan berakhir seperti Kong Lingzi dan Chen Yangzi, yang akan membuat mereka bingung harus berbuat apa. Namun, karena monster iblis hanya berani menyelinap di kegelapan, itu menunjukkan bahwa kekuatan mereka jauh dari kata sebanding dengan aliansi sekte mereka. Jika tidak, mengapa ini bisa terjadi? Namun, mereka juga siap menghadapi yang terburuk. Jika pertempuran melawan gelombang monster ini tidak berjalan mulus, mereka hanya akan memiliki satu pilihan. Seperti leluhur master mereka akan mencari bantuan dari kota abadi puncak awan hijau. Saat pertempuran besar mendekat, Liang Seng duduk dengan tenang di rumah guanya. Pada saat ini, kekuatan obat pil Yuan emas di dalam tubuhnya telah sepenuhnya diserap, dan dia bisa mulai meminum yang berikutnya. Namun, hati Liang Seng tidak terasa begitu baik saat ini, kegelisahannya tidak hilang. Untungnya, itu bukan pertanda kemalangan besar yang akan datang mengenai hidupnya. Jika tidak, dia mungkin gelisah. Karena alasan ini, dia memutuskan untuk tidak terus meminum pil Yuan emas. Lagi pula, tanpa waktu beberapa hari, mustahil untuk melepaskan kekuatan obat penuh. Jika sesuatu terjadi saat itu, dia mungkin tidak akan punya waktu untuk menangis, dan keadaan berikutnya membuktikan bahwa firasatnya memang benar. Dan alasan kegelisahannya terbukti benar karena dia tidak menyangka akan pergi ke medan perang Bistide. Untungnya, berkat kemampuan Seeking Fortune dan Avoiding Evil miliknya, tidak ada tanda-tanda kemalangan besar. Alasan dia harus pergi ke medan perang itu sederhana. Karena Bistide telah terjadi lagi, Sekte Danding tidak bisa berdiam diri saja. Master Puncak Awan Hijau Jin Kuan-Siu sedang dalam kultivasi tertutup, kakak kedua Shen Wukui juga sedang dalam kultivasi tertutup, dan kakak senior tertua Xiang Chen harus bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Akibatnya, Liang Seng adalah satu-satunya yang tersisa di antara garis keturunan langsung Jin Kuan-Siu di puncak awan hijau tanpa tugas apapun. Selain itu, tingkat kultivasi Liang Seng sebelumnya tampaknya telah membuat terobosan ke tahap tengah pendirian fondasi. Jadi ketika tiba saatnya untuk menugaskan orang-orang dari semua puncak, Liang Seng sayangnya dipilih. Liang Seng secara alami tidak berdaya. Siapa yang mengira akan ada Bistide? Kalau tidak, mengapa dia repot-repot menerobos tahap tengah pendirian fondasi? Dalam keadaan seperti ini, Dandingzi secara pribadi memimpin tim, membawa sepertiga dari para Taois inti emas dan murid-murid dari semua puncak, dan pergi ke bekas lokasi Sekte Hijau Atas untuk berkumpul kembali. Pada saat ini, Liang Seng dan murid-murid puncak awan hijau lainnya yang dipilih berdiri di puncak awan hijau. Xiang Chen agak khawatir dalam hatinya, tetapi dia tidak berdaya. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Adik junior, hati-hati. Segera setelah itu, dia menjabat tangan Liang Seng dan berdiri di puncak, menyaksikan Liang Seng dan yang lainnya lepas landas ke langit, berubah menjadi kilatan cahaya saat mereka menuju titik kumpul puncak Danyang. Adik laki-laki, kau harus kembali dengan selamat. Puncak Danyang. Liang Seng baru saja memeriksa tas penyimpanan yang diam-diam diserahkan Xiang Chen kepadanya. Di dalamnya terdapat berbagai macam ramuan, ramuan penyembuh, ramuan penawar racun, dan masih banyak lagi. Melihat jumlahnya yang banyak, sepertinya Xiang Chen telah memberinya setengah dari asetnya. Sebagai kakak senior tertua, Xiang Chen telah menjadi saudara yang penuh perhatian bagi Liang Seng dan Shen Wukui selama bertahun-tahun. Kali ini, jika bukan karena fakta bahwa Xiang Chen harus menjaga puncak awan hijau, dia mungkin tidak akan membiarkan Liang Seng tinggal, dia akan pergi ke medan perang Bistide sendiri. Ini bukan imajinasi Liang Seng. Faktanya, sebelum menerima pemberitahuan resmi, Liang Seng mendengar percakapan antara kantor urusan internal dan Xiang Chen. Pada saat itu, Xiang Chen ingin pergi sendiri daripada meminta Liang Seng, murid langsung puncak awan hijau, bergabung dengan medan perang Bistide. Namun, kepala sekte telah memerintahkannya, dan tidak hanya puncak awan hijau, tetapi juga 2/3 dari Taois inti emas muda yang mampu mencapai tahap jiwa baru lahir yang tertinggal. Kali ini, Dandingzi membawa pergi para Taois inti emas dengan rentang hidup yang relatif pendek, dan alasannya jelas. Faktanya, jika bukan karena Shen Wukui dan yang lainnya secara kebetulan sedang berkultivasi secara tertutup pada saat itu, Liang Seng mungkin tidak perlu pergi ke medan perang. Sebagai murid langsung puncak utama, tidak mungkin tidak ada dari mereka yang akan pergi. Jika tidak, apa yang akan dipikirkan oleh murid-murid bangunan fondasi sekte? Dalam terakhir kali gelombang binatang buas pecah, Jin Kuan-Siu secara pribadi memimpin tim,
dan 3 bersaudara Xiang Chen, dapat tetap berada di puncak awan hijau dan tetap tidak terluka. Saat pikiran Liang Seng melayang, untungnya, karena kemampuan menguntungkan untuk menghindari kejahatan, dia tidak merasakan terlalu banyak bahaya. Dia mencoba menenangkan pikirannya dan menunggu untuk berangkat bersama Dandingzi. Tak lama kemudian, para murid dari semua puncak telah berkumpul, dan Dandingzi, bersama dengan para Taois inti emas, dengan cepat menugaskan tim masing-masing dan terbang ke langit tanpa sepatah kata pun yang tidak perlu. Dia juga melihat Master Puncak Jin Jun, yang pasti merasakan tatapan Liang Seng. Dia menoleh ke belakang dan mengangguk kecil ke arah Liang Seng tanpa berkata apa-apa. Dandingzi tidak membuang-buang kata karena perjalanan ke medan perang Bistide sudah merupakan pertempuran hidup dan mati, tidak peduli apa yang dikatakan, itu akan membuang-buang waktu. Dalam hatinya, dia telah memutuskan untuk memimpin dengan memberi contoh, jadi apalagi yang harus dikatakan. Bekas lokasi Sekte Hijau Atas. Pada saat ini, 700 mil jauhnya dari puncak utama Sekte Hijau Atas, orang-orang dari 2 sekte dan 6 jalan telah berkumpul. Para kultivator Sekte Danding ditugaskan ke garis pertahanan terakhir, yang dapat dianggap sebagai semacam perawatan. Sedangkan Liang Seng, ia ditugaskan di belakang, di tengah tim dukungan logistik, yang membuatnya agak terkejut. Karena tanggung jawab tim dukungan logistik sebagian besar bersifat tambahan, seperti memurnikan pil dalam keadaan darurat. Tidak hanya orang-orang dari Sekte Danding di tim ini, tetapi juga yang lain dari 2 sekte dan 6 jalan. Memurnikan senjata, susunan, jimat. Para murid ini dilengkapi dengan berbagai teknik tambahan, tetapi banyak dari mereka masih tidak puas, mengklaim bahwa mereka juga dapat pergi ke medan perang untuk membunuh binatang iblis. Sebagian besar kebisingan berasal dari para murid langsung puncak utama dari setiap sekte. Liang Seng memahami perasaan mereka. Para murid langsung memiliki rasa identifikasi yang kuat dengan sekte mereka. Dalam masa yang sulit seperti itu, mereka tentu ingin memberikan kontribusi mereka. Meskipun mereka berusia ratusan tahun, pada saat ini, mereka masih muda dan bersemangat. Untungnya, orang yang bertanggung jawab atas tim dukungan logistik adalah seorang tetua dari Sekte Huatian. Dibandingkan dengan anggota sekte lainnya, mereka memiliki temperamen yang lebih kuat. Oleh karena itu, dengan kekuatan penuhnya, ia dengan cepat membujuk semua, duri, dan seluruh tim dukungan logistik berjalan dengan lancar. Tentu saja, Liang Seng senang dengan hasil ini. Bagaimanapun, adalah hal yang baik untuk tidak harus pergi ke medan perang. Selain itu, ia melihat banyak wajah yang dikenalnya di antara mereka. Rekan Taois yang, anehnya, para alkemis dari 2 sekte dan 6 jalanlah yang pertama kali menyambut Liang Seng di puncak penyambutan tamu. Melihat Liang Seng, mereka tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Dan, melalui promosi mereka, hampir semua orang mengenali Liang Seng. Bahkan penatua inti emas terkemuka dari Sekte Huatian memperlakukannya dengan lebih sopan. Mereka yang memiliki kemampuan secara alami pantas dihormati, terutama selama masa perang. Jadi begitulah adanya. Setelah melihat Liang Seng, penatua Sekte Huatian tersenyum misterius dan meninggalkan kalimat ini. Jika bukan karena kekuatan fisik Liang Seng yang sangat meningkat dan indranya yang tinggi, dia mungkin tidak akan mendengarnya. Mungkinkah ada alasan tersembunyi bagiku untuk datang ke tim dukungan logistik? Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk berspekulasi dalam hatinya, tetapi dia tidak bertanya dengan lantang. Bagaimanapun, situasi saat ini baik untuknya. Berada di tim pendukung logistik adalah tempat teraman di medan perang, jadi mengapa tidak tinggal di sini jika dia bisa? Dalam 3 bulan berikutnya, medan perang Bistide dari Sekte Hijau Atas sangat brutal. Perimeter luar dipenuhi dengan para kultivator tahap pembentukan fondasi yang memimpin murid-murid pemurnian Qi dalam pertempuran melawan binatang iblis. Sebaliknya, bahkan pasukan tempur tingkat tinggi masih tertahan. Tim pendukung logistik sangat sibuk, dengan Liang Seng hampir terus-menerus memurnikan pil untuk memasok garis depan. Diperkirakan bahwa Sekte Danding berada dalam situasi yang sama seperti sebelumnya, dengan semua murid memurnikan pil. Apakah kakak senior tertua akan mengkhawatirkannya sekarang? Jika kakak senior tertua tahu bahwa dia hanya bertanggung jawab untuk logistik dan pemurnian pil sekarang, dia mungkin akan sedikit lega. Dalam 3 bulan berikutnya, kekuatan binatang iblis Bistide melampaui harapan 2 sekte dan 6 jalan. Dalam 3 bulan, mereka hanya maju 100 mil. Perlu dicatat bahwa, kali ini,
selain dari Sekte Huatian, hanya Naschen Soul Master dari masing-masing sekte yang hadir. Mereka tidak dapat menghancurkan formasi pelindung gunung Sekte Hijau Atas. Sial, semua Naschen Soul Master menyesali mengapa mereka tidak menghancurkan formasi pelindung gunung Sekte Hijau Atas ketika mereka mengambil sumber daya mereka. Dalam keadaan seperti ini, tingkat korban antara binatang iblis dan 2 sekte dan 6 jalan hanya 3:1. Bagaimana aliansi sekte dapat menerima ini? Yang lebih mengerikan lagi adalah mereka sekarang dapat memastikan bahwa pasti ada Demon Saint yang hadir di gelombang binatang buas ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin formasi pelindung gunung dapat bertahan? Itu karena mereka merasakan Demon Saint di sisi lain mengunci mereka sehingga mereka tidak segera mengambil tindakan, bahkan dengan upaya gabungan dari 7 raja sejati jiwa baru lahir. Saat memikirkan hal ini, tidak ada seorang pun di aliansi sekte yang terlihat baik, terutama eselon atas. Mereka bahkan merasa bahwa mundurnya gelombang binatang buas sebelumnya sebenarnya adalah jebakan yang dibuat oleh binatang iblis. Kalau tidak, dengan kekuatan yang telah mereka tunjukkan, bagaimana mereka bisa mengusir gelombang binatang buas terakhir dengan begitu mudah? Seolah-olah mereka sengaja menunjukkan kelemahan. Aliansi Sekte. Hari ini, pertemuan Master Sekte lainnya diadakan. Dan Dingxi duduk di belakang beristirahat dengan mata terpejam, dan tidak ada orang lain yang berbicara untuk saat ini. Semuanya, kita tidak bisa terus seperti ini. Aku tahu semua orang khawatir, jadi kita belum memberikan yang terbaik. Namun, situasi selama 3 bulan terakhir sudah jelas bagi semua orang. Jika kita terus seperti ini, 2 sekte dan 6 jalan kita mungkin akan menghadapi situasi yang sulit. Itulah sebabnya Sekte Huatianku mengambil langkah pertama. Kami akan memberikan kalian masing-masing teman Taois sebuah alat roh, berharap semua orang dapat mengesampingkan prasangka dan bekerja sama dengan sepenuh hati. Hah, alat roh. Bahkan Dan Dingxi tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya dan menatap Yu Zhenzi, Master Sekte Huatian, dengan tidak percaya. Dengan langkah ini, apakah Sekte Huatian benar-benar siap untuk mengesampingkan prasangka mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi pertempuran besar gelombang binatang buas ini? Apakah tekanannya sehebat itu? Selanjutnya, Yu Zhenzi melambaikan tangannya, dan 6 cahaya roh tiba-tiba muncul di aula. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa bersemangat. Alat roh. Yu Zhenzi tidak hanya berbicara, dia benar-benar menindaklanjutinya. Apakah dia benar-benar ingin bertarung dalam pertempuran besar? Melihat reaksi dari 6 raja sejati jiwa baru lahir lainnya, Yu Zhenzi menghela napas lega. Pada saat ini, meskipun dia enggan, dia tidak punya pilihan. Karena mereka menerima murid-murid keluarga Zhou ke dalam Sekte Huatian ratusan tahun yang lalu, mereka sangat menyadari kemampuan garis keturunan mereka untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Dalam gelombang binatang buas sebelumnya, persepsi mereka adalah bahwa gelombang binatang buas adalah pertanda keberuntungan besar bagi Sekte Huatian. Pada akhirnya, hasilnya sama, mereka menelan Sekte Hijau Atas dan menjadi kekuatan yang dominan. Tetapi sekarang, selama tahap ini, para murid keluarga Zhou telah memberikan ramalan keberuntungan dan kemalangan yang paling mengerikan. Pemusnahan. Dalam situasi seperti ini, Sekte Huatian mengadakan pertemuan darurat dari atas ke bawah. Keputusan akhir adalah untuk bergabung dengan sekte lain dan membasmi gelombang binatang buas dalam satu gerakan. Begitu keputusan ini dibuat, intuisi para pengikut garis keturunan keluarga Zhou berubah dari bencana pemusnahan menjadi pertanda kemalangan besar, yang cukup jelas. Setelah mengetahui hal ini, Yu Zhenzi tidak ragu-ragu dan langsung membuat keputusan untuk memberikan alat roh, berharap semua sekte akan mengerahkan seluruh tenaga. Dan itulah yang sedang mereka lakukan sekarang. Melihat para raja sejati jiwa baru lahir lainnya tampak begitu terkejut, Yu Zhenzi tidak bisa menahan perasaan sedikit puas. Selain Sekte Huatian, yang mana dari 2 sekte dan 6 jalan lainnya yang dapat secara langsung mengeluarkan 6 alat roh. Teman Taois Yu Zhenzi, mengapa kamu melakukan ini? Langit tidak akan menjatuhkan kue. Meskipun master sekte lainnya iri, mereka tidak ditelan oleh keinginan dan malah bertanya dengan tenang. Semua orang menatap Yu Zhenzi dengan saksama, ingin tahu jawabannya. Kali ini, Sekte Huatian saya merasa bahwa jika gelombang binatang buas tidak segera dipadamkan, mungkin akan terjadi bencana pemusnahan, jadi kami tidak punya pilihan selain melakukan ini. Selain itu, ketika kami meninjau situasi sebelumnya,
kami menemukan bahwa teman Taois Chen Yangzi memiliki rentang hidup 800 tahun. Namun, kematiannya masih belum dapat dijelaskan hingga hari ini. Kami malu karena tidak menyelidikinya secara menyeluruh sebelumnya. Mengenai teman Taois kita Kong Lingzi yang meninggal terakhir kali, saya khawatir kita semua mengabaikan satu hal, tampaknya rentang hidupnya juga kurang dari 800 tahun ketika dia meninggal. Saya ingat bahwa di antara aliansi sekte kita, hanya saudara junior saya Yu Yangzi yang merupakan pendatang baru di tahap jiwa baru lahir, sementara teman-teman Taois lainnya memiliki rentang hidup tidak lebih dari 1000 tahun, dan bahkan beberapa memiliki rentang hidup yang sudah berada di kisaran lebih dari 800 tahun. Jika kita juga hanya memiliki 800 tahun tersisa, apakah kita akan berakhir seperti kedua teman Taois ini, binasa dalam diam? Mendengar ini, Xiao Yangzi, Master Sekte Xuanmen, yang baru saja mengajukan pertanyaan, tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Kemudian dia berkeringat dingin karena umurnya hampir mencapai 800 tahun. Jika keadaan seperti sekarang, dia tidak tahu kapan gelombang binatang buas akan musnah, dan kapan dia hanya memiliki 800 tahun tersisa. Dia tidak berani berpikir lebih jauh, segera mengambil keputusan, lalu mengulurkan tangan dan mengambil alat roh di depannya. Teman Taois Yu Zhenzi, Sekte Xuanmen saya bersumpah demi Dao Surgawi, kami bersedia maju dan mundur bersama dengan Sekte Huatian, dan menyerang gelombang binatang buas ini dengan seluruh kekuatan kami. Pada saat ini, Master Sekte lainnya saling memandang, dan akhirnya mengulurkan tangan dan mengambil alat roh di tangan mereka, menyatakan tekad mereka dengan sumpah Dao Surgawi. Setelah melihat ini, Yu Zhenzi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Terima kasih atas pengertian Anda, teman-teman Taois saya. Pada bulan mendatang, Anda dapat yakin dan pertama-tama menyempurnakan alat roh di tangan Anda. Aku menolak untuk percaya bahwa kita tidak akan menang bahkan jika pihak lain memiliki seorang Saint Iblis. Wilayah terpencil ini pada akhirnya akan menjadi milik sekte kita. Setelah itu, masing-masing Master Sekte kembali berkultivasi secara tertutup, bersiap untuk menyempurnakan alat roh, dan kemudian bekerja sama sepenuhnya untuk menyerang Sekte Hijau Atas. Pada periode berikutnya, karena alasan ini, aliansi sekte secara alami melonggarkan kecepatan serangan, dan Liang Sheng dapat bernapas lega. Libur sebulan, ini adalah perintah yang baru saja diterima oleh tim dukungan logistik mereka. Karena begitu, Liang Sheng langsung menyelinap ke gua sementaranya, dan kemudian menyiapkan 20 lapis formasi penyembunyian dan 30 lapis formasi pertahanan sebelum mengeluarkan pil Yuan emas kelas rendah. Setelah menikmati kecepatan kultivasi pil emas Yuan yang setara dengan menggunakan pil Yuan sejati selama 5 tahun, dia merasa sangat tidak nyaman dalam beberapa bulan terakhir. Dia tidak tahan lagi dengan kecepatan kultivasi yang lambat seperti itu. Sekarang dia bisa minum pil emas Yuan lagi, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan itu? Mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan, menghadapi kejutan tanpa bahaya. Kalau begitu, hancurkan saat waktunya tiba. Setelah mengalaminya sekali, Liang Sheng tidak lagi takut dengan kebocoran Qi. Setelah melakukan persiapan, dia langsung minum pil emas Yuan kelas rendah. Ledakan kekuatan obat yang familiar mengalir melalui tubuhnya, dan dengan penyembunyian panel dan pengendalian napas yang disengaja, bahkan Yu Zhenzi, di aliansi sekte, tidak mendeteksi lonjakan Qi Liang Sheng yang kuat saat ini. Adapun Raja Sejati Jiwa Baru Lahir lainnya, mereka semua berkonsentrasi pada penyempurnaan alat spiritual mereka saat ini. Siapa yang punya waktu untuk memperhatikan dunia luar kecuali jika ada krisis hidup atau mati? Namun, sementara para kultivator tidak bereaksi, di puncak utama Sekte Hijau Atas, seorang pemuda yang menawan seperti iblis di aula besar tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, beberapa Raja Iblis yang merupakan setengah manusia binatang dan pada tahap inti emas akhir segera berdiri, tampak bingung. Orang suci, apakah ada yang terjadi di medan perang di depan? Pemuda yang menawan seperti iblis ini tidak lain adalah orang suci iblis yang membuat Raja Sejati Jiwa Baru lahir dari Sekte Waspada dalam gelombang binatang buas ini. Jarang bagi orang suci iblis untuk berubah begitu sempurna, tetapi saat ini, dia melihat ke arah aliansi sekte dengan keraguan di dalam hatinya. Mendengar pertanyaan dari Raja Iblis di bawah, dia menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak ada yang terjadi dan meminta mereka untuk duduk. Kalian semua pergi dan periksa kemajuan daging dan darah kultivator manusia yang dikumpulkan selama periode ini, dan pastikan tidak ada kesalahan. Lagi pula,
Kalian tidak ingin kembali ke rawa binatang, kan? Para Raja Iblis yang duduk di bawah menggigil setelah mendengar kata-kata ini, tetapi mata mereka tegas. Santo, yakinlah, tidak akan ada kekurangan dalam rencana ini. Kita hanya perlu berpegang teguh pada Sekte Hijau Atas, dan dengan bimbinganmu, waktu pada akhirnya akan berada di pihak kita. Saat mereka berbicara, semua mata Raja Iblis penuh dengan kekaguman. Selama bertahun-tahun, Santo sebelum, mereka telah menjadi pemimpin terhebat dari klan Iblis Rawa Binatang mereka. Jika para pemimpin saat itu memiliki rencana sebaik Santo saat ini, mereka mungkin tidak akan dikurung di rawa binatang. Daerah terpencil mungkin telah menjadi habitat mereka sejak lama. Mengenai apakah kali ini akan berakhir sama seperti sebelumnya, ketika kota abadi turun tangan di saat-saat terakhir, yang berujung pada kegagalan, hati Raja Iblis bergetar ketika memikirkannya. Pada saat ini, dia hanya merasa menyesal di dalam hatinya, menyadari bahwa dia terlalu sedikit berpikir saat itu. Kalau tidak, semuanya tidak akan menjadi seperti ini. Jika dia bisa merencanakan seperti ini sebelum kota abadi mengambil tindakan, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk tetap tinggal di daerah terpencil. Jika daerah terpencil bisa dibanjiri oleh pasukan binatang iblis, maka berdasarkan celah dalam perjanjian saat itu, mereka sebenarnya bisa mencegah kota abadi mengambil tindakan. Paling-paling, kota abadi akan membantu para kultivator manusia membangun kembali sekte mereka, dan kedua klan bisa hidup berdampingan, karena tempat ini hanyalah hutan belantara. Adapun mengapa Raja Iblis di tahap inti emas akhir ini begitu percaya diri, itu hanya karena para pemimpin mereka sebelumnya tidak bisa melakukan hal-hal ini, yang tidak berarti orang suci saat ini tidak bisa. Namun, pemuda menawan yang dikagumi Raja Iblis itu tidak memperhatikan mereka saat ini, tetapi malah menatap ke arah aliansi sekte. Mengapa tempat itu membuatnya merasa begitu tidak nyaman? Keilahian tidak muncul, dan dia tak terkalahkan di tangannya sendiri. Karena daerah terpencil tidak mengizinkan alam transformasi keilahian manusia muncul, mengapa itu membuatnya tidak nyaman? Aneh, panggil seseorang, bersiaplah untuk segera melancarkan serangan. Klan manusia terlalu pendiam akhir-akhir ini, menyebabkan beberapa masalah untuk melihat apa yang mereka lakukan.